Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'iyakunna akraman nas falyataqillah wa man sara'iyakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan saudarakumullah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. 2 pekan nih kayaknya tidak bisa ketemuan karena pas Senin pertama dulu pas Idul Adha, Senin berikutnya kemudian ada beberapa agenda. Nah, hari ini baru bisa ketemuan lagi. Dari sini kita bersyukur kembali bisa dipertemukan. Semoga jumpa yang diberkahi oleh Allah, sehingga kemudian akan menambah kebaikan kita harapannya, dan juga semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin membuat kita itu tunduk taat kepada Allah, karena kita diingatkan kaitannya dengan aturan-aturannya. Harapannya setelah tahu aturan Allah, kita pun berusaha untuk menjalankan jika itu perintah, berusaha untuk meninggalkan jika itu adalah larangan. Nah, berbicara tentang itu kayaknya hari ini spesial karena ini merespon juga nih kabar berita yang lagi viral. Kita akan bahas tentang perjudian, ya. Atau yang lebih viralnya lagi adalah kaitannya dengan judi online, gitu. Nah, kami ingin mengajak seperti apa sih pandangan Islam kaitannya dengan judi ini, supaya ini bisa menjadi nasihat bagi kita. Setidaknya ayo kita jaga nih keluarga kita, ayo kita jaga nih saudara-saudara atau mungkin tetangga kita dari judi ini, karena ini adalah dosa besar. Tapi kayaknya hari ini merajalela, ya. Saya ingin tunjukkan ini data kaitannya dengan judi online. Ternyata kemarin saya bilang transaksinya sekitar 15 triliun, tapi tadi saya coba baca-baca, bahkan nilai transaksi judi online itu mencapai 600 triliun. Berapa? Satu angka yang sangat fantastis, ya. Mungkin ini mencapai berarti berapa? 100 kalinya anggaran pendidikan, gitu kan? Kalau nggak salah ya, gitu kan? 600 triliun, gitu kan? Sehingga data sampai kuartal pertama saja di tahun 2024 itu berarti dari Januari sampai April, ya, 2024 jumlah transaksi judi online itu sudah mencapai 100 triliun. Sama. Dan ini dilakukan oleh 2,3 juta penduduk negeri ini. Jadi 2,3 juta penduduk negeri ini bermain judi, ya. Kita khawatir nih, jangan-jangan dekat-dekat dengan kita pun seperti itu. Bahkan mungkin saudara kita, jangan-jangan bahkan mungkin anak kita, jangan-jangan itu mungkin kakak kita, adik kita, dan seterusnya terjerumus ke dalam judi online, ya. Dan menariknya, dari 2,37 juta penduduk yang Indonesia yang bermain judi itu, 800.000 diantaranya itu adalah anak di bawah umur 10 tahun. Di bawah 10 tahun sudah main judi online. Di bawah umur 10 tahun. Kelas berapa ya? Berarti kelas berapa?
Ya kayaknya baru kelas 4 atau kelas 5 SD itu ternyata sudah main judi online. Ya Allah, gitu. Yang lebih miris lagi, 1.000 pelaku diantaranya itu adalah anggota DPR dan DPRD. Kalau DPR RI itu datanya sekitar 82 orang yang ternyata terjerumus ke dalam judi online. 82 anggota DPR RI kita ternyata pemain judi online. Kalau total termasuk DPRD-nya mencapai angka 1.000 orang. Ya Allah. Bahkan transaksi mereka pun ngedabe-dabe. Jadi sekali transaksi mereka itu ada yang taruhan dari, kalau yang kelas atas ini ya, kalau kelas bawah sih mungkin di bawah 100.000. Tapi kalau kelas atas itu angkanya mencapai 100 juta sampai 40 miliar. Sekali transaksi ada yang taruhannya berapa? 40 miliar sekali transaksi. Kita lihat duit 100 juta saja kayaknya belum pernah, gitu kan. Ini orang pasang taruhan untuk judi berapa? 40 miliar. Dan dana 600 triliun itu mengalir ke 20 negara. Jadi ke luar negeri nih, dananya ke luar negeri. Ya Allah. Untuk itulah Bapak Ibu kaum muslimin dan saudarakumullah, hari ini kita akan bahas itu seputar judi, bagaimana pandangan di dalam Islam, gitu kan. Jika nanti Islam kok ternyata melarang, kenapa sih judi kok dilarang? Nanti coba kita tengok nih, gitu kan. Nah, sekali lagi untuk mengingatkan, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Mungkin nggak ada ibu-ibu terjebak judi online? Mungkin nggak? Ya kesepuan sih orangnya kalau habis ya mungkin orang, gitu kan, orang mudeng, gitu kan, orang mudeng. Tapi ya mungkin yang anak yang muda-muda dan seterusnya juga bukan tidak mungkin, gitu kan, bukan tidak mungkin. Alah iki kok duwe nafkah bojo kok berpaling 1.000 sedinoan. Ya caranya main 1.000 itu berubah jadi 10 juta. Dan kemudian pasang taruhan, main judi slot dan seterusnya, bisa saja, gitu. Makanya kita ingatkan ini di forum ini supaya tidak terjerumus di dalamnya. Tapi kita akan berbicara dulu nanti judi secara umum itu, yang disebut judi itu seperti apa, supaya nanti kita paham, ya. Tidak cuma nanti judi online, tapi judi-judi yang lain pun nanti kita jadi kenal. Oh, kayak gini masuk kategori judi dong, kasus gini masuk kategori judi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, insyaallah ini tema kita di kesempatan sore hari ini semoga menjadi nasihat bagi kita semua insyaallah, ya. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam pada yaumil qiyamah. Yuk kita coba definisikan dulu apa sih yang disebut judi itu, gitu. Judi kalau dalam bahasa fikihnya itu disebut maisir atau kimar. Apa sih maisir itu? Apa sih kimar itu? Ya. Jadi begini Bapak Ibu, judi adalah transaksi, karena dia masuk kategori muamalah juga sebenarnya. Muamalah, transaksi yang dilakukan oleh dua pihak. Dua pihak itu tidak harus dua orang ya, tapi dua pihak. Biasanya ada petaruh, ada bandar. Ya, ada petaruh, ada bandar. Bandar mungkin satu, petaruh mungkin jumlahnya itu mungkin ribuan, jutaan bisa. Dua pihak, petaruh, bandar. Atau mungkin dari beberapa orang lah yang kemudian kepengen memiliki suatu barang atau jasa yang tapi transaksi ini menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain. Nah, biasanya dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Ini kalau yang nggak pernah judi mungkin nggak mudeng. Kok definisi ini kayak gini, gitu kan. Jadi orang mudeng alhamdulillah, berarti jenengan wong apik, gitu kan, gitu. Tapi kalau yang paham, yang mungkin biasa judi ya paham. Transaksi yang dilakukan dua pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain. Dan biasanya dikaitkan dengan apa? Suatu aksi atau peristiwa. Supaya mudah, kita rinci aja begini. Jadi
suatu transaksi bisa masuk kategori judi bila di dalamnya ada 3 unsur. Satu ini, adanya harta yang dipertaruhkan. Entah itu uang cash, entah itu uang virtual, ya, entah itu bentuknya deposit, entah itu mungkin wujudnya itu adalah saldo pulsa, gitu kan, saldo pulsa yang ada di HP kita, gitu, karena ini ternyata bisa dipertaruhkan, ya. Atau mungkin dengan kode-kode tertentu, tapi ada harta yang dipertaruhkan. 2, ada aksi atau kejadian yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan mana pihak yang kalah. Ada yang modelnya dikocok, ada yang modelnya itu dengan memenangkan permainan tertentu, entah itu mungkin remi, entah itu mungkin ceki, entah itu mungkin domino, gitu kan, pakai kartu, ya. Atau juga mungkin dengan cara mancing. Jadi mancing bisa judi nggak? Mancing bisa judi nggak? Bisa, karena ini hanya dijadikan sebagai aksi untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. 10 orang mengumpulkan duit 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Yuk mancing. Sing mancingnya paling oke, dialah yang menang. Dia berhak mendapatkan 100.000 kali 10 duit yang dikumpulkan. Berarti berapa? 1 juta. Gitu kan? Berarti ada taruhannya harta, duit 100.000. Aksinya apa? Mancing. Ya, aksinya apa? Mancing. Jadi siapa yang mungkin dapat ikan paling besar atau paling banyak, dialah yang memenangkan pertaruhan itu tadi, sehingga nanti seluruh duit yang dikumpulkan menjadi milik yang menang. Sementara yang kalah ya sudah nggak dapat apa-apa. Maka transaksi atau kejadian itu tadi masuk kategori judi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kalau zaman dulu ya, judi itu yang mungkin ada kalau pas lagi ada wayang, ada efek, gitu kan, sing dolanan apa? Ukluk atau unter. Yang ngerti nom-noman orang ngerti, gitu kan. Tapi kalau yang mungkin kesepuan ngerti Mbah ya. Unter napa Mbah? Oh iya, ya mungkin namanya beda-beda lah di satu tempat, gitu kan. Ada yang pakai dadu dan seterusnya, nanti dikopiok, gitu kan. Mau pilih hitam atau pilih merah atau pilih besar atau pilih kecil kayak gitu. Nanti biasanya ada pilihan seperti itu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, anak kita di kamar bisa judi. Anak kita nongkrong ngumpul-ngumpul di warung bisa saja sedang main judi. Kenapa? Online. Gitu kan? Taruhannya apa? Deposit. Taruhannya apa? Virtual account. Taruhannya apa? Mungkin pulsa yang ada di HP-nya. Aksinya apa? Dengan permainan yang ada di HP. Pakainya kayak game. Mungkin di setting kayak game. Tapi nanti kalah, ya dia kehilangan saldo rekeningnya, ya, kehilangan depositnya. Nah, pihak yang menang siapa? Yang mengambil harta itu adalah bandarnya. Dan ini bandarnya bisa jadi karena online tidak nampak nih di tempat kita. Bandarnya ternyata ada di luar negeri. Tadi yang saya sebutkan datanya, ada di 20 negara. Dan omset transaksinya mencapai berapa? 600 triliun. Masya Allah. 600 triliun loh itu. Ini judi. Oke ya, syarat suatu perbuatan masuk kategori judi. Satu apa? Ada apa? Taruhan. 2, ada aksi yang dijadikan untuk menentukan pihak menang, pihak yang kalah. 3, pihak yang menang mengambil harta yang dipertaruhkan. Pihak yang kalah ya sudah kehilangan hartanya. Maka saya ingatkan, kalau syarat judi seperti ini, bukan tidak mungkin lomba jalan santai bisa masuk kategori judi. Ini jelang Agustus biasanya ada jalan santai. Kalau seperti apa jalan santainya? Kalau ada harta yang dipertaruhkan. Harta yang dipertaruhkan itu apa? Pendaftarannya berbayar. Ikuti lomba jalan santai. Hadiahnya TV, kompor, kulkas, rice cooker, dan seterusnya.
pendaftaran Rp10.000. Berarti taruhannya apa? 10.000. Aksinya apa untuk menentukan kemenangan? Jalan santai. Yang menang yang seperti apa? Apa yang jalannya megat-megot? Halo? Yang menang yang kayak apa? Apa yang jalannya yang paling cepat? Atau sebaliknya? Karena jalan santai berarti yang jalannya paling pelan, gitu kan? Coba, yang menentukan kemenangan apa? Ternyata bukan jalannya, cuma kartu pendaftarannya diundi. Nggak peduli mau jalannya cepet, kayak mau jalannya santai, kayak mau jalannya sambil joget, kayak mau jalannya itu sambil merangkak, kayak nggak dipedulikan. Yang penting nanti kemudian kartunya itu dikumpulin, kemudian diundi. Ternyata penentuan kemenangannya seperti itu. Nah, hadiah didapatkan dari hasil pendaftaran itu tadi. Setelah 10.000 dikumpulkan kali 1.000 misalnya, 1.000 orang itu yang ikut lomba jalan santai itu mencapai 1.000 orang. Berarti 10.000 kali 1.000, 10 juta. 10 juta itu ditukar ke kulkas, televisi, rice cooker dan seterusnya. Maka kalau seperti itu, jalan santai tadi sebenarnya masuk kategori judi. Halo. Nah, sekarang kita dudukkan supaya tidak bingung. Bisa jadi tidak judi. Ya, oke. Diperhatikan supaya nanti ngajinya tidak salah pemahaman. Jalan santai bisa bukan masuk kategori judi bila hadiahnya dari pihak ketiga, sponsor. Kulkasnya yang ngasih pompa motor, rice cookernya yang ngasih mungkin depo pelita, kemudian mungkin ada hadiah televisi yang mungkin yang ngasih itu adalah toko sinar, gitu kan? Sedangkan uang pendaftaran itu sekedar untuk ongkos administrasi plus ternyata jenengan dikasih snack sama makan besar. Berarti 10.000-nya itu adalah untuk beli snack dan juga nasi rames seperti itu tadi. Maka yang seperti itu boleh dan tidak masuk kategori judi. Karena hadiahnya bukan dari duit yang dikumpulkan. Bisa dipahami? Nanti sama juga lomba sepeda santai, berhadiah sepeda motor. Biaya pendaftarannya 200.000. Yang mendaftar ternyata sampai 1.000 orang. 200.000 kali 1.000 orang. Berarti berapa? 20 juta atau 200 juta? 200.000 biaya pendaftarannya 200.000. Peserta yang daftar 1.000 orang. 200 juta. Hadiahnya sepeda motor, ada NMAX, ada Vario dan seterusnya. Lombanya apa? Sepeda santai. Saya tanya, yang menentukan kemenangan sepeda santai, yang nyepedanya yang kayak apa? Sing kepripun, sing menang sing kepripun, sing paling cepet. Sing paling cepet jenenge kudu sepeda santai, itu balap sepeda. Sing paling lendok enggak juga. Yang nyepedanya sambil joget-joget enggak juga. Ternyata cuma sekedar apa tadi? Ya, nomor pendaftarannya diundi dan seterusnya. Dan ternyata yang menang itu mendapatkan hadiah dari duit pendaftaran yang dikumpulkan atau dipertaruhkan. Maka lomba sepeda santai itu masuk kategori judi. Tapi kalau pendaftarannya 50.000 dapat kaos, dapat makan dan seterusnya, sehingga uang pendaftaran itu habis untuk beli kaos, untuk beli snack, untuk beli mungkin tadi nasi box dan seterusnya, sementara hadiahnya kok dari pihak ketiga, dari sponsor. Nah, yang kayak gitu boleh. Bisa dipahami ya? Oke. Ada harta yang dipertaruhkan, ada aksi pihak menang mengambil seluruh harta yang dipertaruhkan dari pihak yang kalah, atau mengambil harta yang menjadi taruhan itu tadi. Ini syarat suatu transaksi masuk kategori judi. Nah, kalau judi online ya seperti itu, ada taruhan.
ada aksi memenangkan game dan seterusnya. Pihak yang menang nanti akan mengambil harta yang dijanjikan. Oh ternyata kalau kemudian taruhannya 100.000 misalnya, nanti akan dapat 10 kali lipatnya jika begini. Ya dapatnya berarti nanti mungkin 100.000 dan seterusnya. Maka game yang seperti itu yang mungkin ada di HP anak-anak kita masuk kategori judi. Yuk sekarang mari kita tengok nih, seperti apa sih pandangan Islam terkait dengan judi. Oh ternyata judi itu dosa besar. Oh ternyata judi itu adalah perkara yang haram, dilarang di dalam Islam. Gimana? Haram dan masuk kategori dosa besar. Saya ulang ini, dalam pandangan Islam judi itu haram dan masuk kategori dosa besar. Makanya Imam Adz-Dzahabi memasukkan judi itu menjadi salah satu dari 70 dosa-dosa besar di dalam kitab Al-Kabair beliau. Mana nih yang menunjukkan bahwa judi itu haram, gitu kan? Satu ini, di surat Al-Baqarah judi itu disebut sebagai ismun kabir. Keburukan, kesalahan yang besar, ismun, ya, dosa besar. Memang secara khusus disebut sebagai ismun kabir, dosa besar. Ya, surat Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan juga judi. Jadi begini, Islam datang ke suatu masyarakat yang demen banget mabok, yang demen banget judi. Dulu orang Arab Quraisy pada waktu itu gaya hidupnya ya kayak gitu, senang homer, senang judi. Ketika Islam datang yang mengajak kepada ketundukan, ketaatan, kebaikan, akhlak dan seterusnya, tidak sedikit di antara para sahabat itu sebenarnya bertanya-tanya karena pada waktu itu belum turun ayat yang terkait dengan homer dan juga terkait dengan judi belum turun. Jadi setelah Islam datang tidak langsung begitu orang itu berislam kamu nggak boleh mabuk, kamu nggak boleh judi. Belum, karena itu berproses. Maka banyak sahabat yang kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah, jane kepripun sih hukumnya homer, jane sih kepripun hukumnya judi, gitu kan? Karena hati orang-orang yang hanif itu rasanya nggak srek. Ini kalau kemudian homer kok halal, kok kemudian judi itu kok halal, itu kok rasanya nggak srek. Makanya pada bertanya. Ternyata di awal-awal ini ya, di awal-awal Islam disuruh jawab, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas." Ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakan wahai Muhammad, fihima, di dalam homer, di dalam judi itu ada ismun kabir, dosa besar, ya, keburukan yang besar. Tapi Islam juga masih mengakui wa manafi'un linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Ini di awal-awal. Nanti turun surat Al-Maidah ayat 90 sudah nggak boleh dilakukan. Ini awal-awal masih boleh. Di posisi ini belum dianggap sebagai satu perkara yang harus dijauhi. Cuma disebutkan fihima ismun kabirun, itu ada kesalahan, keburukan yang besar, tapi juga wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Cuma yang harus dipahami, kata Ibnu Abbas, manfaat di sini bukan manfaat dari homer atau judi itu, sama sekali tidak ada manfaat. Jadi jangan dikira oh homer itu bermanfaat, menyehatkan badan, enggak. Oh homer itu bermanfaat, bisa menghilangkan kekalutan ketika orang menghadapi problematika, sehingga kalau dibawa minum homer nanti hatinya jadi tentrem, gitu kan? Akal kita itu jadi kemudian bisa lebih refresh dan seterusnya. Enggak, bukan itu. Manafi'ul linnasnya apa? Manafi'ul linnas dari sisi ekonomi saja. Karena pada waktu itu homer itu komoditas yang sangat menguntungkan. Kulaan di negeri Syam dijual di kota Mekah dengan harga yang sangat tinggi. Manafi'ul linnasnya di situ, bukan manfaat dari sisi dat homernya. Judi juga seperti itu. Islam mengakui bahwa dengan judi itu bisa ada orang yang menang kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Sisi itu. Tapi dampak kerusakan yang lain besar. Makanya disebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Islam awal-awal masih mengakui bahwa di dalam judi itu, di dalam homer itu ada manfaat. Dari sisi apa? Nilai ekonomis.
Makanya dulu-dulu ya, zaman Pak Ali Sadikin itu masih jadi menteri itu pernah menggagas Kepulauan Seribu yang ada di utara DKI Jakarta mau dijadikan kepulauan bebas judi, bebas homer, bebas prostitusi. Bagus gak? Bagus gak? Jadi Kepulauan Seribu mau dijadikan seperti itu. Harapannya apa? Sehingga kemudian banyak orang luar negeri itu datang ke situ bawa duit, kemudian bertaruh, sehingga duitnya itu kemudian menjadi pendapatan bagi APBN kita. Niru di Malaysia ada Genting Highland, mungkin di Macau, Cina juga seperti itu juga, bebas judi, bebas minum-minuman keras, bebas kemudian prostitusi. Di Las Vegas juga seperti itu, ternyata bisa mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Dulu sempat diwacanakan seperti itu. Kenapa? Karena memang ada manfaatnya dari sisi ekonomi, tapi jangan dikira nanti kerusakannya yaitu apa? Ismuhuma wa akbaru min naf'ihima. Nanti mudarat yang muncul itu, keburukan-keburukan itu pasti banyak. Bagaimana hancurnya mentalitas, moralitas generasi muda kita dan seterusnya, dampaknya pasti sangat banyak kalau itu diizinkan, dibolehkan. Maka kita garis bawahi, judi disebut di surat Al-Baqarah 219 itu dengan kalimat ismun kabir, keburukan yang besar. Makanya dihukumi haram. Karena suatu perkara yang manfaatnya lebih kecil daripada keburukannya, maka hal itu atau sesuatu itu menjadi haram gitu kan. Sesuatu kok ternyata manfaatnya lebih kecil daripada keburukannya, atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Judi juga seperti itu. Ini satu, Bapak Ibu kaum muslimin harus ya, dalil yang menunjukkan bahwa judi itu gimana? Dosa, dihukumi haram gitu. Makanya hati-hati nih anak-anak kita. Tadi kan 800.000 itu anak SD loh, di bawah 10 tahun yang sudah terjebak ke judi online. Transaksinya di bawah 100.000 sih. Mungkin ada anak yang mestinya bayar SPP ternyata nggak dibayarin. Buat apa? Taruhan di judi online. Dikasih uang jajan terima, mungkin nggak beli es, nggak beli jajan bakwan, nggak beli ini, nggak beli itu. Tapi buat apa? Taruhan. Anak SD. Makanya tolong diperhatikan. Dan mereka judi tidak perlu pakai kartu remi, tidak perlu mungkin pakai dadu, tidak perlu mungkin pakai roulette kayak outer dan seterusnya, enggak. Bahkan di kamar cuma pegang HP mereka bisa judi. Hati-hati. Yang kedua nih, judi itu kalau di surat Al-Maidah disebut ridsun, disebut sebagai ridsun. Ada yang mengatakan ridsun itu sama dengan riksun. Nah kalau riksun berarti judi itu kayak kotoran, disebut sebagai kotoran. Yuk kita baca nih surat Al-Maidah 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Wajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ya. Ingat ya, suatu ayat kok dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada perintah yang harus kita lakukan, ada larangan yang harus kita jauhi. Nah di dalam ayat ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu, wal maisiru, sesungguhnya judi itu, wal ansabu, sesungguhnya berhala itu, wal azlamu, sesungguhnya mengundi nasib itu. Ada 4 perkara nih. Khamr, judi, berhala, mengundi nasib. Ridsun, keempat-empatnya itu ridsun, kotor. Kalau kita sesuatu disebut kotor itu contohnya apa? Kotor. Dan kotor dan najis. Contohnya apa? Eok. Tahu eok? Jadi judi itu disebut sebagai eok, kotoran. Min amali syaitan, dari perbuatan setan. Jadi judi itu adalah perbuatan setan. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa ridsun min amali syaitan ini adalah dalil bahwa ini adalah sesuatu yang haram dan ini adalah dosa besar. Wong min amali syaitan termasuk perbuatan setan. Kira-kira setan ada nggak? Setan yang perbuatannya perbuatan bajik, ada nggak? Ada setan yang melakukan perbuatan bajik? Halo, ada nggak ya? Nggak ada Pak. Kalau setan kok berbuat bajik, ini setan sesat. Sebagaimana kalau ada orang kok berbuat jelek, itu adalah orang yang sesat.
Nah setan kok malah berbuat baik? Ini setan sesat ini. Karena fitrahnya itu berbuat yang jelek-jelek kok malah berbuat baik. Kita yang fitrahnya berbuat baik-baik malah berbuat jelek. Kan kayak gitu kan. Gitu. Nah ini perlu disebut judi itu min amali syaitan. Sehingga Allah itu kemudian dawuh. Dawuh yang merupakan larangan. Fajtanibuhu, jauhilah kalian akan judi itu la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Seperti apa tuh? Apakah mereka beruntung? Apakah mereka itu bahagia? Apakah mereka itu beja? Enggak. Enggak ada orang yang kemudian beja beruntung gara-gara judi. Enggak ada. Semuanya itu celaka. Semuanya itu sengsara. Itu di dunianya, di akhiratnya. Tuflihun itu berarti beruntung kalau dia itu masuk surga. Lawannya apa? Berarti kalau berjudi itu terancam bisa masuk neraka. Makanya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian perjudian itu supaya kamu itu beruntung. Jadi di dalam ayat ini kita garis bawahi, judi disebut ridsun, kotoran. Ini kedua, ya. Jadi pandangan Islam terkait dengan judi itu nggak enak, gitu kan. Jadi judi itu sesuatu yang buruk. Ismun kabir, judi itu ridsun, sesuatu yang kotor, najis. Najis maknawi ya. Karena kartu remi ini tentu tidak najis, dadune tentu tidak najis, domino ini tentu tidak najis, tapi maknanya permainan judi itu adalah sesuatu yang kotor, najis, gitu kan. Bahkan dalil yang ketiga nih, yang menunjukkan bahwa judi itu dosa besar. Sekedar jenengan ngejak totoan itu sudah ada kafarotnya, gitu kan? Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan gini, wa man qala li sahibihi ta'ala aqamirka falyatasaddaq. Siapa yang ngajak saudaranya, yuk totoan yuk, taruhan yuk, hendaknya dia bersedekah supaya menjadi penghapus kesalahan yang dia berbuat. Sekedar ngomong yuk totoan yuk. Atau mungkin begini, nanti malam akan ada pertandingan sepak bola, iyalah totoan sing menang siapa, gitu kan, sing menang ngendi, gitu kan. Mungkin totoannya sekedar sepele, nanti sing menang sing bener totoannya mungkin suruh akan dapat kopi, gitu kan, atau mungkin yang kalah berarti suruh beliin kopi sesaset kemudian diseduh dan dikasihkan kepada yang menang. Maka ini sudah wajib untuk bersedekah. Sekedar ngajak yuk totoan yuk, itu sudah wajib bersedekah. Nah apalagi kemudian judi yang betul-betul memang mengharapkan kemenangan yang besar, dia itu kemudian pasang taruhan, maka ini tentu adalah dosa yang lebih besar lagi. Ngejak totoan saja nanti ada konsekuensinya, yaitu disuruh sedekah. Bahkan nih, ini yang mungkin agak kontroversi, tapi silakan mau diterima atau tidak. Sekedar dolanan dadu itu sudah seperti mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi. Dalam Sunan Ibnu Dawud disebutkan gitu. Sunan Abi Dawud, maaf. Sunan Abi Dawud disebutkan, man laiba bin nardasir, man sapa wonge laiba bermain nardasir. Nardasir itu ada yang mengatakan dadu. Artos dadu? Kotak-kotak yang ada bintik-bintik 1, 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, ya gitu kan? Dari ke-6 sisi dadu itu tadi. Ya. Siapa yang bermain dadu, faka'an nama ghomaso yadahu bilahmi filahmi khinzirin wadamihi. Siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi. Berarti maksudnya apa? Darah dan daging babi berarti gimana? Sesuatu yang najis. Berarti sama mencelupkan tangan kita itu kepada najis. Sekedar bermain dadu mungkin tidak seperti judi, wong bermain, gitu kan? Tapi sudah disamakan dengan mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Makanya nanti ada sekelompok atau mungkin di antara ustadz ada yang berpendapat dolanan ular tangga saja termasuk di antara yang dilarang. Kenapa? Bermain dadu. Ular tangga loh ya. Ngertos ular tangga, sing dolanan cak cilik-cilik. Karena nanti efeknya nanti tadi. Lah iya gitu. Karena dadu, bermain dadu. Tuh kan jadi gerenang-gerenang gitu kan. Bahkan ada yang memaknai nardasir itu apa? Catur.
dolanan catur, gitu kan? Man la'iba binar dasir, ini dalam Sahih Muslim ini. Siapa yang bermain catur, faka'an nama sobaho yadahu bilahmi khinzirin wadamihi. Seakan-akan dia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi. Ada yang berpendapat nardasir itu adalah sejenis catur. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa bilang bahwa pemain catur itu adalah orang-orang yang cerdas sekalipun grandmaster internasional? Menurut Imam Syafi'i, gitu kan? Catur itu bukan pertanda bahwa orang yang cerdas. Cerdas ya, yo, cerdas dolanan catur. Tapi kalau urusan lain ya orang mudengan. Jadi jangan dikira wong nek pinter main catur grandmaster internasional nanti jadi anggota DPR, nanti nek politik itu menangan dan nggak ada kaitannya. Gitu. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah di antara dalil yang nanti kita garis bawahi. Oh, makanya di dalam Islam judi itu dihukumi gimana? Haram dan dosa besar. Mau online kayak, mau pakai kartu remi kayak, mau pakai kartu ceki kayak, mau roulette kayak, mau mungkin pakai dadu kayak, atau mungkin dengan game tadi dan seterusnya, haram. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa sih judi kok haram, gitu kan? Nah kita coba cari hikmahnya. Kenapa judi kok diharamkan dalam Islam? Ya, makanya kan Bang Haji Roma Irama kan gitu kan. Kenapa sih yang enak-enak dan yang asik-asik malah yang dilarang, gitu kan? Kayak judi kan mungkin asik itu. Orang itu ada yang mentelengi HP dan seterusnya itu karena bermain judi itu mungkin berhari-hari dan seterusnya bisa kuat, asik. Gitu. Mungkin enak. Kenapa? Karena ternyata mungkin dengan duit tahu-tahu kemudian kita dapat kemenangan lipatan dan seterusnya. Awalnya seperti itu, enak. Kenapa dilarang? Ada beberapa alasan. Kenapa kok haram? Hikmah diharamkannya judi. Satu ini. Sebenarnya yang diinginkan Islam itu agar setiap muslim itu ternyata disuruh usaha, disuruh kerja. Bukan dengan bermain judi yang sifatnya adalah spekulatif. Sekalipun mungkin judi itu dianggap solusi bagi orang yang kepengen cepat kaya, nggak perlu pakai usaha. Kayak gitu ya. Seneng nggak kalau kita tuh sugih ning orang perlu kesel? Seneng nggak? Ya semua orang kayaknya sing diarep-arep kan kayak gitu loh. Kepriwe carane sugih duwite akeh, bandane mambrah-mambrah ning ora rekasa, ora perlu nyambut gawe. Maka biasanya solusinya dua. Satu dukun, loro judi. Kan gitu. Ada yang direwangi semedi mungkin di tempat keramat berharap dapat hujan emas gitu kan. Gitu. Pengen cepat kaya. Nah Islam nggak seperti itu. Kenapa judi kok diharamkan? Umat Islam itu sebenarnya yang diinginkan agar mereka itu berusaha kerja sehingga kemudian bisa memberikan benefit nilai lebih kepada orang lain. Mungkin dengan tenaganya dia kemudian bisa membantu orang lain kemudian dapat upah. Mungkin dia itu dengan keahliannya dia kemudian bisa berbuat ini berbuat itu. Umat Islam yang diinginkan itu usaha dan kerja, bukan kemudian bermain sesuatu yang sifatnya spekulatif, horor. Nyari untung itu ya dengan kerja. Dengan mengambil resiko ya wajar, ngambil resiko. Tapi spekulatifnya judi, horornya judi itu sangat tinggi. Jadi kalau spekulatifnya itu masih bisa diperhitungkan secara akal, di dalam Islam boleh. Tapi spekulatif tinggi haram. Contoh, sebenarnya kan yang namanya bisnis juga spekulatif nih. Nanam lombok, spekulatif nggak? Spekulatif nggak? Spekulatif. Nandur modalnya gede, wis dintenteni, tenang hama, nggak jadi panen. Wah gagal nih. Spekulatif. Nandur lombok wis main dadi ngerti-ngerti regane hancur. Rugi lagi, spekulatif. Tapi masih bisa pakai akal untuk merencanakannya, untuk menekan kegagalan panen. Oh berarti saya harus pola tanamnya begini supaya tidak jatuh harganya ketika saya pas panen raya. Berarti saya harus memperhitungkan kira-kira saya nanamnya itu bulan apa. Itu masih bisa dipakai, akal masih bisa dipakai. Tapi kalau judi, spekulasinya bisa pakai akal nggak? Contoh. Zaman dulu ada Porkas, ada SDSB. Aku senang ngerti sih Pak Kusnadi. Oh, ngerti. Nah, canonoman orang ngerti, itu kan. Porkas SDSB itu apa? Orang disuruh nebak.
Alhamdulillah tuh kalau dulu podcast SJB kayaknya sepekan sekali gitu kan, sepekan sekali, kalau nggak salah itu malam Kamis atau malam Jumat lah biasanya, itu nanti secara nasional disiarkan melalui RRI gitu kan, keluar buntutannya angkanya itu berapa. Saya tanya, iya makanya ada istilah buntutan, nebak 2 angka terakhir atau 4 angka. Kalau 4 angka nanti lipatan hadiahnya jauh lebih besar lagi. 2 angka ya lumayan lah, nanti mungkin dapat 10 atau mungkin 100 kali lipat. Kalau 4 ya mungkin dapat mungkin sampai 100 kali lipat dari yang dipertaruhkan. Saya tanya, untuk menebak angka yang keluar bisa pakai logika akal enggak? Halo. Oke, kayaknya mengkosing metu 17 gitu. Dari mana kok bisa menebak nanti yang keluar itu 27? Mau maring kuburan, aku perlu anak bangkong gede banget, kok anak kayaknya tulisan 17. Itu kan logis gak? Dadak dikeroki kulite, angkanya berapa? 27. Nah ini kan nggak logis. Judi seperti itu. Bahkan ngimpi turu angler, terus ngimpi anak wong kaki-kaki rambutnya putih nganggo kelambi putih, maju mapan. Kalimatnya gitu, maju mapan. Tangi berarti sing metu apa ya? Maju 5, 7, mapan 5, 8. Berarti tuku 5, 7, 5, 8. Logis gak? Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Ini spekulatif, ini horor, ini masuk kategori judi yang seperti itu. Makanya Islam menganjurkan umatnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti munculnya angan-angan, sesuatu yang tidak logis. Kalau tadi mungkin berbisnis bisnis saja kan untung-untungan Ustaz. Ya untung-untungan tapi masih bisa dilogikakan. Bedanya di situ. Jadi kenapa judi itu haram? Islam menganjurkan kita berusaha, kita itu bekerja yang baik-baik, bisa memberi keuntungan kepada pihak lain. 2, Islam itu tidak membolehkan seseorang itu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah di antara kalian itu memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali antijarotan antara demikun, gitu kan? Kecuali dengan cara tijaroh, jual beli yang saling menguntungkan. Atau mungkin tidak saling menguntungkan, kalau niatnya hibah atau sedekah juga boleh, gitu kan? Tapi intinya orang dapat sesuatu kalau di dalam Islam itu juga harus memberi konsekuensi itu sesuatu. Misalnya kita jerih payah banting tulang kerja, kok kemudian dapat upah. Ini namanya transaksi yang benar. Bisa dipahami ya? Kita kemudian bikin mendoan gorengan, kemudian kita jual, kita dapat duit, kita kasih mendoan. Ini namanya saling menguntungkan. Lah nek judi niku mboten, ada orang ngasih duit tapi ternyata dia kehilangan duitnya. Bisa? Judi bisa seperti itu? Bisa banget. Mungkin pernah saya ceritakan. Saya pernah lihat itu di satu halaman sekolah SD ada penjual unik, pedagang unik. Kenapa? Dia jual boneka mainan anak-anak, tapi dengan cara diikat pakai benang nilon. Benangnya ngantek sak gebung, gitu kan? Ada benang yang isi mainan, ada benang yang zong. Nah yang mau beli nanti suruh melorot benang itu tadi dengan bayar Rp1.000. Nah, nanti ditutupin. Jadi nanti tidak tahu, yang beli itu tidak tahu benangnya itu isi mainan atau enggak. Yang penting pokoknya nek bayar 1.000 yang melorot. Nek bejo di belakangnya ada boneka. Nek enggak zong. Pernah ya? Judi? Kenapa? Ada orang yang sudah bayar 1.000, zong, nggak dapat apa-apa tuh, benang nilonnya ditarik kosong. Di dalam Islam nggak boleh tuh kayak gitu, karena ini masuk kategori judi. Sama, mohon maaf tuh, permainan capit boneka. Apunten ya, apunten. Yang mungkin ada di warung-warung atau di toko-toko. Saya tanya, itu keahlian atau untung-untungan? Halo, kayaknya ahli banget, pokoknya ngeleboknya duit, pinter banget, mesti oleh boneka, kayak gitu? Enggak.
Mungkin sudah diperhitungkan itu sama bandarnya. Bandarnya siapa? Pemilik alat permainan itu. Sedangkan yang punya warung itu kan cuma ketitipan aja, nanti dapat bagi hasil. Oh ternyata hasilnya sekian, dapat persentase sekian. Tapi permainan itu bukan permainan ahli-ahlinan. Ini untung-untungan. Bahkan sudah disetting supaya kemudian yang dapat itu hanya sekian persen dari yang kemudian sudah memainkannya. Itu sudah disetting sedemikian rupa alat itu tadi. Ini judi. Karena tidak saling menguntungkan, transaksi yang tidak saling menguntungkan. Nah, tapi kan ada juga Ustadz, kita itu ngasih sesuatu sedangkan kita nggak dapat apa-apa, yaitu hibah atau sodakoh. Nah beda lagi nih. Kalau hibah sodakoh memang niatnya orang ngasih tanpa kompensasi, silahkan Pak. Tapi kalau transaksi jual beli, berarti kita ngasih duit ya kita mestinya dapat sesuatu. Judi enggak, kita ngasih duit, kita nggak dapat sesuatu. Tapi kalau hibah sodakoh, kita dapat duit, orangnya nggak dapat apa-apa, nggak masalah. Kalau niatnya hibah, niatnya sodakoh. Tapi saya tanya, orang beli porkas, orang beli lotre, orang beli togel, ada nggak yang niatnya sodakoh? Tanya ngarep infak lah, infaknya tuku togel. Ada yang niatnya infak? Nggak bakalan, niatnya pasti kepengen dapat keuntungan, yaitu kemudian dapat memenangkan sehingga kemudian dapat sekian. Makanya ini masuk kategori judi, itu masuk makan harta orang lain dengan cara batil. Ini kenapa dilarang? 3, kenapa sih Islam kok mengharamkan judi? Judi itu menimbulkan permusuhan dan benci-membenci. Ini ayatnya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya. Bainakumul adawah wal baghdha, ya. Permusuhan wal baghdha, dan juga kebencian dengan khamr dan juga judi itu. Jadi kenapa sih Islam mengharamkan judi? Judi itu membuat orang itu bermusuh-musuhan, benci-membenci. Konflik mungkin. Ya. Coba saya tanya. Gara-gara judi, istri benci suami, suami benci istri, bisa terjadi nggak? Bisa. Bahkan mungkin yang ngikutin berita-berita, ada seorang polisi wanita membakar suaminya hidup-hidup. Gara-gara apa? Judi. Loh, dampaknya bisa sedahsyat itu? Iya, makanya Islam mengharamkan. Kenapa? Judi itu bisa membuat seorang istri itu benci sama suami, bermusuh-musuhan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Coba, ada seorang istri ditinggal suaminya kerja di Jakarta. Dapat kabar bahwa sehari suaminya itu bisa dapat upah 200.000. Begitu ditinggal 15 hari, istri yang ada di Semampir sini sudah hitung-hitungan 15 dina. Next sedina 200, berarti bojone nyong setidaknya wis oleh duit berapa? 3 juta. Bareng 1 bulan berlalu, kur WhatsApp tok ngapura dek, urung oleh duit. Ya wis lah, ngelegi duduk, ngelegi dura apa-apa. Dinteni, ora masalah. Sopo ngerti bulan ngarep lagi urung duit. Bahkan ternyata mungkin sepeda motor yang dia miliki saja sudah dijual, tahu-tahu suaminya terjebak kepada judi online. Saya tanya, seorang istri yang ternyata ditinggal seperti itu kira-kira rela nggak duitnya habis sehingga kemudian dia kebingungan mungkin untuk ngangsur, bayar SPP anak, tuku gulu teh, bayar listrik, bayar pulsa, ternyata suaminya itu berjudi di sono-sono. Kira-kira istri ridho nggak? Kayaknya enggak tuh. Pasti muncul konflik, gitu kan? Pasti muncul konflik. Kalau kemudian kebangetan, bahkan sertifikat rumah sampai kemudian terjual, BPKB kemudian juga sampai kemudian tergadaikan dan seterusnya, bukan tidak mungkin terjadi muncul kekerasan. Sehingga ada seorang istri tega tuh membakar suaminya hidup-hidup.
Ini yang tidak diinginkan di dalam Islam sehingga diharamkan. Kenapa? Setan itu memanfaatkan judi untuk memecah belah antara suami dengan istri. Bahkan mungkin dalam skup yang lebih besar, seorang bapak itu benci kepada anaknya, bermusuhan dengan anaknya. Kenapa? Anak iku wis bola-bali domongi kon aja judi wangele pol, malah wis tewas ditomboki karo wong tuane, bola-bali nganti wong tuane mungkin utangnya nganti ratusan juta, urung juga gelem tobat. Sehingga kemudian bapak benci kepada anak, kakak benci kepada adik dan seterusnya. Ini yang tidak diinginkan. Makanya di dalam Islam diharamkan. Kenapa? Judi itu dimanfaatkan setan untuk memecah belah di antara kita, memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, judi itu melalaikan dari zikrullah. Masih kelanjutan ya, surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Sesungguhnya setan itu menghendaki dengan judi itu untuk memunculkan kebencian dan permusuhan di antara kalian dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah wa anis salat. Menghalangi kalian, memalingkan kalian itu dari salat. Fahal antum muntahun? Apakah kalian tidak juga mau berhenti? Sampai Allah ngendika kados niku. Kenapa? Judi itu asik, kayak candu. Ada candu ya? Jadi kalau ada orang itu mungkin bermain judi satu kali, kalau judi online lagi ya, judi online itu pinter. Bahkan sekarang mungkin pakai artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, sehingga bisa mengenali ini perilaku dari orang yang bertaruh itu tahu. Bahkan duitnya brio itu ternyata dia itu bisa ngecek nih, ini orang sebenarnya punya rekening berapa, ini alatnya itu atau softwarenya atau aplikasinya itu mungkin bahkan bisa melacak. Sehingga pinter. Taruhan pertama pasti dibikin menang. Supaya apa? Ketagihan. 1.000 aku ada duit 1 juta. Maning lah. Kesing 1 juta terus untuk pasangan baik. Monggo kan anggar 1 juta ping 10 berarti dapat berapa? 10 juta. Pasang 1 jutanya. Ternyata betul dapat 10 juta. Ini aplikasinya itu bisa baca orang ini ternyata punya deposit 2 miliar. Maka kemudian ketika dia tuh pasang 10 juta masih dikasih 100 juta, dimenangkan lagi. Tapi begitu jedet, wah, oleh duit 1 juta. Aku kepengen oleh duit 10 miliar lah. Tak taruhan 1 miliar. Duitnya kemudian ditaruhkan 1 miliar. Zong. Besoknya lagi, wah ini kok 1 miliar zong. Aku kudu pasang 1 miliar lagi untuk menutup kekalahan yang sudah. Gimana? Zong. Bangkrut Pak. Kalau sudah seperti ini, bagaimana orang itu kemudian bisa berpikir tentang zikir? Bagaimana berpikir tentang sholat? Surah kober. Inilah yang diinginkan oleh setan seperti itu. Wahal antum muntahun. Kenapa kalian tidak berhenti juga? Maka Islam mengharamkan judi. Yang kelima, karena judi menjebak seseorang ke dalam lingkaran setan. Yaitu apa? Yang kalah ingin terus main, berharap memenangkan perjudiannya. Sing kalah terus kecanduan, berharap menang. Sing menang, apa terus? Wis menang lah nyontok mandek kayak gitu? Enggak, yang menang akan semakin menjadi berangan kepengen menambah kemenangannya, sehingga sudah susah banget disuruh berhenti, susah banget itu disuruh itu untuk tobat, bahkan mungkin sudah dipenjara, sudah dibegini begitu dan seterusnya, keluar ya tetap kembali lagi kepada judi itu tadi. Padahal rumah tangganya sudah berantakan, bahkan mungkin sudah asetnya itu kemudian sudah habis dan seterusnya. Enggak ada tobatnya karena terjebak di dalam lingkaran setan. Sehingga kenapa sih di dalam Islam itu kok judi diharamkan? Judi itu membuat orang itu hilang ingatan. Hilang ingatan akan kewajibannya terhadap Allah, hilang ingatan terhadap hak dia sendiri, hilang ingatan terkait kewajibannya terhadap keluarga, hilang ingatan terkait dengan kewajibannya terhadap lingkungan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini yuk, judi mungkin menggiurkan dari sisi pasang semene, oleh semene, menggiurkan. Tapi kalau kita tengok ternyata dosa besar dan juga haram, yuk jaga diri kita. Siap? Jaga keluarga kita.
Dicek tuh anak-anak kita kira-kira aktivitas bermain HP-nya apa saja. Karena tadi angkanya cukup tinggi nih, anak di bawah umur 10 tahun yang ternyata terjebak kepada judi online. Bahkan ini ada penelitian terbaru, judi online itu bisa merusak otak. Gitu kan? Dengan permainan-permainan yang ada itu bisa mencandu seperti kecanduan narkoba. Jadi sama, nanti dampak kerusakan di otaknya itu juga sama. Coba bayangkan. Kita nggak ingin ya generasi kita atau mungkin duriyah anak keturunan kita terjebak ke dalam dosa yang satu ini. Kalau mungkin bahkan mungkin sudah tahu nih, mungkin tetangga kita, saudara kita ada yang keluarganya hancur gara-gara judi online, setidaknya itu bisa menjadi pelajaran. Kalau bisa keluarga kita nggak terjebak di dalam dosa yang satu ini, ayo dijaga tenang, gitu kan? Nggak ada lah orang itu bahagia, orang itu kaya gara-gara judi, itu nggak ada. Ending daripada judi itu ya satu, kebangkrutan, kemiskinan, kehancuran, bahkan mungkin rumah tangganya hancur, keluarganya berantakan. Mau? Na'udzubillah. Ya, baik, mungkin ini dulu kaum muslimin rahimakumullah, karena ini ngerespon ya dari kondisi atau pemberitaan di media yang sangat gencar sampai Menko Polhukam itu, jadi di kemudian kayaknya hari-hari ini sibuk banget karena tadi angkanya sangat fantastis. 1000 anggota DPR ternyata juga terjebak nih di dalam judi online, gitu kan. Bahkan angka transaksinya mencapai 600 triliun. Waduh, Masya Allah, kayaknya kalau duit 600 triliun itu dimanfaatkan untuk yang baik-baik, bisa bikin universitas, bikin rumah sakit, bahkan mungkin bisa berbuat ribuan masjid dan seterusnya bisa dibangun. Ternyata ini malah disetor untuk perjudian, satu perkara yang haram dan masuk kategori dosa. Begitu kaum muslimin rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi migunani kangge pangeling-eling kula panjenengan dan keluarga kula panjenengan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi. Ada pertanyaan? Subhanallah. Ya. Karena saya tanyakan itu berkaitan dengan itu. Jadi kalau permainan anak di kamar atau di mall itu kan tapi kalau kita lihatnya untuk menyenangkan anak atau cerita itu bagaimana? Yep. Kalau itu permainannya itu sifatnya itu adalah refreshing ya. Refreshing itu artinya misalnya naik odong-odong yang muter-muter, naik kuda yang angklung-angklung, dan silakan. Tapi kok kalau itu adalah mainan yang mungkin dingdong dan seterusnya, yang nanti mungkin ada rewardnya, kita akan dapat ini dapat itu, kalau bisa dihindari. Ya nyenangkan anak bolehlah, tapi nyenangkan anak dengan sesuatu yang tidak mengajarkan kepada spekulasi dan perjudian. Permainan yang menyenangkan anak banyak. Kadang kalau kita pas jalan di sama anak-anak di tempat seperti itu, biasanya kita palingkan juga. Ojo dolanan singkai itu ini bahaya nih, masuk kategori judi dan nggak boleh. Ya sudah, justru malah kita fahamkan nih kepada anak kita, cucu kita, untuk yang kayak gini nggak boleh. Kenapa? Ini ada unsur perjudiannya. Kalau mau mainan itu tuh naik kereta yang muter-muter gitu kan, atau naik kuda-kudaan gitu dan seterusnya, nah itu lebih baik. Nah, itu Pak, mungkin Pak. Ada yang lain? Cukup? Oke, baik kaum muslimin, kunging pampunten batur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.